Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Ghani Ashraf magang yang dulu sempat menghiasi Ramadan kalian 2 tahun yang lalu, cuma kita vakum di beberapa tahun terakhir. Sekarang kita kembali lagi di Podcast Iki PGRI Bojonegoro. Tepuk tangannya mana? Spesial sekali hari ini kita kedatangan tamu dosen yang lagi hits ya dengan jargonnya hai 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 gitu. Coba Bu hai hai hai. Hai hai hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kedatangan Bu Masnuatul Hawa, Bu Dr. Masnuatul Hawa, dosen pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang juga beliau ini punya atribut konten kreator ya, konten kreator yang lagi hits. Bahkan tadi katanya teman-teman mahasiswa itu ada yang FYP, sudah yang FYP. Terus beliau ini juga dosen tadi. Kemarin juga Kaprodi, sekarang tapi sudah purna. Terus kemudian ini juga entrepreneur. Beliau ini punya outlet teh desa ya Bu ya. Berapa outlet Bu? Alhamdulillah cuma 2. Dua, wah, luar biasa sekali. Terus kemudian ibu rumah tangga juga, bunyai juga. Banyak sekali atributnya Bu Hawa ini. Nah, teman-teman sambil menunggu buka puasa ya, buka puasa tahun ini kita kembali lagi ke konten-kontennya teman-teman multimedia di Podcast Iki PGRI Bojonegoro. Tapi kita lebih ringan, kita ndak. Tadi bahwa itu sudah ngomong sama saya nggak bisa dalil katanya. Jadi ini kita nggak bahas mengenai agama Bu, nggak bahas mengenai agama. Saya pengen cerita saja dari bahwa kesibukannya sehari-hari. Sekarang sibuk apa Bu? Sekarang Bu? Alhamdulillah sejak purna dari Kaprodi sekarang kesibukannya tidak begitu padat ya. Jadi masih aktif menjadi dosen di IKIP PGRI Bojonegoro, ibu rumah tangga yang utama, kemudian juga sekarang sambil ngonten. Tadi ya seperti yang dikatakan Pak Oni, karena saya punya jualan kecil-kecilan sehingga salah satu media untuk promosi juga perlu saya kira untuk masuk ke dunia konten kreator seperti itu. Oke. Seperti apa sih Bu dunia konten kreator itu, seperti apa yang Ibu rasakan itu, yang Bawa rasakan Bu? Ya tentunya berbeda ya. Setelah saya berawal dari coba-coba, dari scroll-scroll pertama itu sebagai penikmat konten kreator sebetulnya. Oke. Kok bagus, menarik, bicaranya kok bisa lancar, akhirnya jadi penasaran dari situ. Coba gitu. Ternyata ketika sudah mencoba, di situ ada tantangannya, itu yang paling berat menurut saya adalah konsisten. Konsisten. Jadi uploadnya setiap apa Ya, gitu Bu ya. jumlah uploadnya, kemudian untuk kualitas juga tentunya harus selalu review apa yang kurang, kenapa, apa yang perlu menarik lagi, seperti itu. Itu yang perlu kita perbaiki. Tentunya itu sangat-sangat beda kita belajar lagi kembali ke nol. Jadi tidak menjamin seseorang yang sudah menjadi guru misalnya, atau misalnya dia bekerja di dunia nyata sudah sukses, kemudian terjun ke dunia konten kreator sama suksesnya belum tentu, karena kita kembali ke nol, karena di dunia baru ya. Tantangannya apa Bu? Tantangannya biasanya untuk mengonten itu Bu? Untuk tantangannya ya karena kita itu bukan artis ya pertama tentunya, sehingga di situ kita perlu memperkenalkan kita, kualitas kita, kemudian kemenarikan kita, itu yang utama, itu yang berat viewer itu ya. Jadi kalau artis mungkin lebih mudah, karena dunia sehari-harinya pun bisa langsung melejit yang Karena nonton. sudah terkenal duluan gitu ya. Dia Terus sudah terkenal. kalau kita siapa yang kenal Kalau kan kita gitu. siapa yang kenal, paling cuma di lingkungan IKIP. Di lingkungan IKIP. Itu pun juga tidak semuanya aktif di medsos seperti itu. Ada beberapa yang aktif, ada beberapa yang cuma penikmat seperti itu, bukan supporter seperti itu. Oke. Berarti tantangannya itu ya Bu ya, Tantangannya itu kita kembali ke nol, memperkenalkan diri istilahnya, kemudian mencari termasuk apa yang
membuat orang itu bisa mengenal kita, termasuk dengan pengantar saya ketika hai itu ya. Itu menjadi jargon ya, Bu ya. Iya, jargon saya supaya orang itu kenalnya. Jadi mau tidak mau walaupun itu kelihatannya sepele, paling tidak kan orang akan terkenang dengan itu. Itu. Kadang kan gini Bu, konten itu kan butuh mental ya Bu ya. Iya. Butuh mental. Terus pertama mungkin ngupload, terus ada yang respon kan banyak. Ada yang respon positif, ada yang respon negatif. Wih ngonten ngapain, gabut, terus hai diganti cemooh seperti itulah. Itu bagaimana Bu? Apa yang Ibu rasakan Bu? Iya, saya itu kan tipikalnya orangnya itu penasaranan, mudah penasaran. Kalau sudah penasaran dengan sesuatu hal, baik itu hal yang sudah pernah lakukan atau yang belum pernah saya lakukan, itu biasanya tidak bisa saya tunda, nggak bisa tidur pokoknya, pengen mencoba gitu ya. Sebelum dicoba nggak bisa tidur. Seperti itu. Nah tentunya itu bermula dari seperti yang dikatakan Pak Uni tadi. Saya juga memikirkan apakah ini pantas, jangan-jangan nanti ada anggapan miring tentang saya, kurang apa memang menjadi dosen sehingga kok konten seperti itu ya. Tapi antara keinginan yang kuat dalam diri saya dengan nanti pemikiran orang yang mungkin akan negatif itu lebih kuat keinginan saya, Pak. Karena di situ saya beranggapan pertama karena tadi saya juga membuka wirausaha itu ya, sehingga saya itu salah satu media untuk mempromosikan. Ada cita-cita besar lain nanti yang suatu saat insya Allah tercapai, sehingga sambil ngonten sambil mempromosikan produknya gitu ya Bu ya. Itu karena yang paling efektif terus terang untuk mempromosikan suatu produk itu kalau di zaman sekarang itu melalui media sosial. Jangkauannya lebih luas. Terus kalau produk saja diviralkan melalui konten, apalagi saya juga bekerja di kampus, kenapa kita juga tidak sekaligus promosi kampus kita, tempat kita, mahasiswa kita, dan bisa mengobati mahasiswa alumni yang sudah lulus sekarang itu seperti ini ya prosesnya, kampusnya seperti banyak ya Bu ya, viewers dari alumni ya Bu ya. Banyak, alhamdulillah. Dari saya ngonten itu ternyata wah Bu Hawa, saya dulu juga bimbingan Bu Hawa ketika skripsi dan sebagainya. Nggak terasa 10 tahun yang lalu ketemu lagi akhirnya melalui podcast ini, melalui konten biasa itu. Sekali, baik. Ngatur waktunya gimana Bu itu Bu? Iya, kalau untuk awal-awal tentunya kita tadi ya belajar, kembali ke belajar. Walaupun saya sudah istilahnya dibilang lama ya di perguruan tinggi, 10 tahun lebih, tapi kalau di dunia konten kreator kan saya masih prematur sekali. Masih prematur ya istilahnya ya. Prematur sekali. Sehingga di situ saya belajar bagaimana sih apa yang harus dilakukan, terus apa mungkin trip and tips-nya seperti apa, tipsnya seperti itu. Walaupun target utamanya bukan FYP, target utamanya bukan viewernya yang meledak seperti apa, tidak, tapi untuk menghasilkan sebuah konten bagus, berkualitas, mendidik, ya, itu yang mau saya selipkan di situ. Itu kalau mengatur waktunya di awal-awal, terus terang tadi ketika kita belajar suatu hal yang baru, itu memakan dan menguras tenaga, betul-betul memakan waktu dan menguras tenaga. Saya sempat itu tidak tidur setiap malam ya. Ketika bangun tidur itu penasaran lagi Pak, lagi apa sih yang dinamakan FYP, apa sih yang dinamakan gitu ya, berarti dipelajari semua ya Bu? Mempelajari. Kalau saya di Facebook, pertama kan saya ngontennya di Facebook. Apa sih yang dinamakan Reel, apa sih yang dinamakan VOD, sehingga saya tidak salah dalam mengupload mana yang harusnya saya upload di di Reel, mana yang di VOD, itu supaya tidak salah. Saya belajar di situ. Saya belajar. Kan bohong Pak ya kalau kita menekuni sesuatu tapi cuma asal-asalan, itu kan bohong. Sama juga dengan bohong. Harus kalau benar-benar diseriusin gitu. Karena kan nanti kalau setengah-setengah kan malah nggak jadi. Iya, sehingga di situ. Itu awal-awal saya berat sekali, betul-betul stres. Saya sempat berhenti dulu. Berhenti sekitar 2 hari sampai saya betul-betul siap lagi, kemudian baru mulai lagi. Kalau sekarang alhamdulillah, karena dulu beratnya selain berat di pengaturan waktu, kita masih belajar,
Kemudian di situ juga kita belajar ngedit, semuanya belajar pokoknya. Oke. Belajar ngedit, ngisi suara, motong video. Itu ngedit sendiri ya, Bu? Ngedit sendiri. Nggak ada timnya ya, Bu? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Jadi sendiri, ngisi suara sendiri, dan lingkungan juga belum mendukung kan, karena memang belum menghasilkan cuan, jadi belum mendukung. Sehingga di situ berat sekali. Kalau sekarang alhamdulillah karena sudah beberapa bulan ya, jadi lebih ringan lah. Kalau nggak ngupload karena lebih terbiasa gitu ya, Bu ya. Jadi ngedit yang biasanya mungkin bisa 1 hari, sekarang mungkin 1-2 jam sudah jadi. Ngisi suara yang harus berulang-ulang karena salah terus, grogi misalnya, sekarang sudah lebih rileks. Kalau idenya sendiri, Bu, ide kontennya itu dari mana? Kalau ide konten, kalau saya kan ambil konten aktivitas sehari-hari, lebih mudah menurut saya. Karena kita bukan spesialis bidang kuliner atau masak ya. Jadi kalau pas masak ya saya ngonten masak untuk menu buka puasa misalnya saat ini. Kalau misalnya pas nganter sekolah ya nganter sekolah. Kalau aktivitas lagi di kampus ya di kampus, seperti itu. Berarti di kampus bawa tripod gitu ya, Bu ya, sekarang, Bu ya? Enggak, tentu juga sih, tergantung momentumnya. Kalanya seperti mahasiswa bimbingan itu biasanya saya kalau pas nggak lagi bawa tripod ya saya taruh di pojokan, kadang minta bantuan mahasiswa. Kalau misalnya di kelas kadang ya ada mahasiswa kan kadang juga kalaupun kita tidak ngonten kan biasanya juga suka video untuk statusnya sendiri. Mereka sendiri kan juga rata-rata aktif di medsos seperti itu saya lihat. Jadi kalau minta tolong cuma sebentar kan, paling cuma ambil videonya berapa menit gitu dari beberapa angle gitu aja kan sudah cukup nanti. Oke, luar biasa sekali ini Bu Doktor kita sudah S3, dosen, konten kreator. Satu lagi ini yang pengen saya kulik, entrepreneur. Okay. Ini gimana Bu Ramadan ini ST-nya ini, Bu? Alhamdulillah, sebetulnya sama ya. Kalau misalnya ketakutan mungkin bagi penjual-penjual takjil di luaran terkait bagaimana dengan waktu yang lebih pendek di puasa, apakah pemasukan sama? Alhamdulillah sama secara pemasukan, mungkin bahkan lebih. Bahkan lebih, alhamdulillah. Karena kan karena kan orang-orang konsumtif sekali ya Pak ya. Jadi bukan karena puasa terus kemudian mengurangi makan, tapi malah kadang dia membuat bagaimana apa yang diinginkan mungkin ketika tidak puasa agak ditahan gitu ya. Dia menganggap ini adalah sebagai rewardnya ketika dia puasa seperti itu, sehingga pengen es beli, pengen ini beli seperti itu. Jadi sama secara pendapatan atau kadang lebih meningkat, tapi secara tenaga mungkin ya, tenaga itu lebih capek untuk karyawan yang melayani karena pembelinya di jam yang sama. Kalau dulu kan berarti mulai dari pagi gitu ya. Pagi itu kan paling beli kan ada orang datang 4, 5 belinya misalnya 4, ada yang 5, ada yang 10 misalnya seperti itu. Tapi kalau di Ramadan kan misalnya langsung geruduk bareng dimulai dari jam 4. Yang ramai itu mulai jam 3:30 sampai nanti kadang berbuka. Itu ramai sekali di jam sama, semuanya mintanya cepet gitu ya. Itu yang kadang kita sebagai penjual harus bersabar gitu, kita tanamkan itu. Kan sekarang es teh itu kan banyak. Nah, apa yang strateginya bahwa mungkin es tehnya beda atau untuk menarik pembeli, kan banyak ya di es teh sekarang itu yang untuk menarik pembeli supaya bisa bersaing dengan penjual-penjual es teh yang lain itu seperti apa, Bu? Strateginya bahwa itu. Kalau saya itu juga belajar Pak. Itu artinya sebelum saya jadi konten kreator kan saya terlebih dahulu menekuni ini di dagang seperti itu. Saya juga belajar di situ trik and tipsnya orang dagang itu seperti apa. Di situ belajar berwirausaha. Kemudian di situ salah satu yang membuat kita itu bertahan sebagai orang yang berwirausaha adalah termasuk mempertahankan kualitas rasa, kemudian pelayanan. Mungkin kalau es di tempat lain banyak yang jual,
Tapi masalah rasa dan masalah Betul. pelayanan, misalnya ramah, kemudian sopan, itu tidak bisa dimiliki di Betul. tempat lain. Ini juga catatan bagi teman-teman Itu. mahasiswa yang punya usaha ya. Jadi kualitas itu penting, pelayanan juga penting, dan juga apa ya, keramah tamahan itu dari owner sendiri atau mungkin juga si pelayannya itu. Luar biasa, kan juga banyak ya teman-teman yang ini jualan es teh juga mungkin jadi karyawan atau ownernya. Iya, Gitu. jadi itu yang harus dipertahankan, masalah kualitas rasanya. Kemudian kalau untung misalnya sedikit nggak apa-apa, yang penting karena kan apalagi kalau sekarang ya Pak, Iya, oke. Ramadan ini kan semua bahan baku naik, bahan baku untuk pembuatan es termasuk gula ini kan naiknya juga drastis sekali. Tapi kita tetap bertahan, tetap kita jaga kualitas rasa, untung berkurang tidak masalah, yang penting masih untung itu. Yang Jargon penting lagi, masih untung. untung berkurang tidak masalah, yang penting Yang masih penting masih untung. daripada gulung tikar ya Bu ya. Daripada gulung tikar. Karena yang masalah berwirausaha ini kan yang kita pikirkan jangka panjang. Betul. Bukan rame untuk hari ini, bukan hanya sekedar viral terus selesai, kan tidak. Gitu. Kalau tadi kita sudah bahas tentang konten kreator ya, mentalnya. Nah, sekarang ini Bu, yang orang takut kan memulai dari awal. Nah, memulai dari awal baik itu konten maupun berwirausaha. Nah, mungkin bisa apa ya? Bisa sedikit tips bagaimana kemudian memulai itu dari awal gitu Bu, supaya kemudian apa ya, punya mental berani mencoba gitu. Karena kan orang takut kadang, loh, saya sudah invest sekian misalkan, nanti kalau nggak untung gimana, atau nanti dapatnya berapa lah, seperti itu Bu. Corono mungkin bagaimana membangun mental itu loh, mental berusaha, mental untuk giat melakukan segala sesuatu itu Bu. Oke. Kalau saya memang terlahir dari keluarga pedagang ya. Oh, ya. Sejak kecil, tapi di situ saya hanya membantu mungkin membelanjakan orang tua seperti itu di pasar, seperti itu pedagang kecil lah, kelontong seperti itu. Tapi saya tidak tahu misalnya kalau harga 1.000 kalau dijual itu jadi 1.200 atau jadi 1.300, itu saya tidak tahu ya konsepnya seperti apa. Untung yang diambil itu untungnya, apakah harus sama dengan orang lain? Tidak tahu sama sekali memang. Betul. Jadi cuma bantu saja keluarga pedagang, tapi masih nol pengalaman. Tapi dari situ saya berpikir awal berdagang ini sebetulnya saya berpikir kadang kalau kita itu kan nggak tahu ya Pak, kalau saya itu ketika sudah pada merasa di titik ini itu merasa kalau punya uang kok saya sendiri ya yang menikmati gitu ya. Saya itu akan lebih bahagia kalau bagaimana kita bisa merasakan kebahagiaan ini juga membawa kebahagiaaan untuk orang lain. Betul. Seperti itu. Nah, tapi saya kalau misalnya membantu uang itu kan belum mampu membantu uang misalnya untuk berapa orang itu belum mampu secara terus-menerus. Tapi saya dengan cara kalau misalnya membuka lapangan pekerjaan ini termasuk membantu yang bisa saya lakukan. Seperti itu awalnya. Kemudian tadi semangat untuk membuka lapangan pekerjaan itu ya Bu ya. Itu cita-cita saya itu membuka lapangan pekerjaan. Karena mindsetnya sekarang kan kalau di di mahasiswa itu kan kadang sering ya, dulu waktu saya jadi kaprodi, Bu, saya itu misalnya pengen kuliah tapi saya kurang biaya misalnya atau seperti apa gitu ya. Sedangkan untuk mahasiswa yang masih dalam status kuliah itu kan susah untuk mencari pekerjaan karena statusnya yang masih aktif masuk. Betul. Seperti itu. Sehingga kalau saya yang tahu jadwal mereka bagaimana mengatur jadwal itu gitu. Itu awalnya. Dan ketika saya sudah punya niat itu begitu kuat tadi seperti yang saya katakan, kalau saya sudah punya niat itu nggak akan bisa lega kalau itu belum terwujud seperti itu. Kalau masalah saya katakan ke orang-orang sebagai support untuk mahasiswa juga, kadang saya katakan kalau masalah modal itu mungkin bisa dipikir belakang. Yang penting niatnya dulu dan semangat, jangan takut. Kita jangan memikirkan resiko sebelum terjun. Jadi resiko itu pasti ada. Di semua pekerjaan itu pasti ada resiko. Betul. Tapi yang jelas sebagai manusia kita harus
sanggup menghadapi risiko itu. Oke. Dan konsepnya kalau di dunia perdagangan ya, ada penjual pasti ada pembeli. Pasti ada pembeli. Pasti. Cuma ada konten kreator, pasti ada penonton. Itu pasti. ada dosen, ada mahasiswa ya. Ada dosen, ada mahasiswa. Okay. Itu namanya apa ya? Sudah menjadi satu kesatuan gitu Pak ya. Itu hukum juga bisa kita sebut sebagai kausalitas. Enggak Bu, bukan kalau ya? Menurut saya lebih kepada positive thinking Bu. Iya. Ya, artinya ketika misalkan kita ada penjual, ada pembeli, berarti kan kita jualan mesti ada yang beli. Cuman kan punya strategi untuk menarik pembeli itu gitu. Strategi-strategi itu yang harus dibangun. Pokok intinya belajar. Kalau jadi pedagang apapun walaupun remeh-temeh ya tetap harus belajar. Kalau belajar, berinovasi, terus kemudian ya tetap memegang, kalau kita di agamanya Islam ya tetap memegang apa yang menjadi ajaran berdagang dalam Islam. Betul. Kalau saya biasanya di Jumat itu ya kadang Jumat berkah seperti itu, beli satu gratis satu gitu Pak, berkahnya seperti itu. Itu juga bagian dari marketing juga. Iya, marketing juga. Oke. Gitu. Baik, luar biasa sekali teman-teman, itu pelajaran yang bisa kita ambil. Ini kan namanya Ramadan Ibu ya. Iya. Jadi sedikit-sedikit ada pekenan. Karena konten kita pada tahun ini nggak spesifik belajar agama sih Bu, tapi tetap ada harapannya, tetap ada sesuatu yang bisa kita kita ambil hikmahnya seperti itu. Luar biasa. Kedepannya apa Bu? Kalau berbicara terkait cita-cita saya itu masih banyak ya, walaupun di usia saya sekarang Pak ya, nggak tahu ini kenapa saya bukan ambisi sih, bukan lebih ke ambisi, tapi ya cita-citanya ya lebih banyak membuka lapangan pekerjaan lagi, dengan membuka usaha apalah yang mungkin, karena saya kan istilahnya sekarang itu bukan pewaris ya, perintis. Jadi walaupun tidak besar, ya kecil-kecil, tapi setidaknya bisa membantu, masukkan lapangan pekerjaan 1-2 orang itu. Ya mungkin saat ini baru itu yang bisa saya lakukan. Kalau nggak salah kemarin juga sempat cerita Bu, mau ada live itu kan. Oh iya. Kemarin kan saya lihat juga banyak banyak dari fashionnya Bu Hawa itu yang kemudian dikontenkan. Nah, ini juga mungkin bisa untuk menjelang Lebaran ini kita bicara soal fashion, bagaimana tips fashion lah untuk teman-teman. Karena mahasiswa IKIP itu paling banyak cewek Bu. Cewek. Bagaimana kemudian trennya, mungkin trennya 2025 ini seperti apa, dan ke depan Bu Hawa ini dalam tanda kutip usahanya di bidang fashion itu seperti apa mungkin gitu Bu. Kalau fashion ya kemarin sempat buat konten tentang fashion ya. Itu sebetulnya saya dalam rangka ikut gift sih. Ikut gift karena saya konsumen aktif dari sebuah toko online tertentu, sehingga di situ mengadakan gift, pembuatan video yang paling menarik seperti itu. Ya di situ saya tertantang gitu ya, karena saya sekarang juga sudah ngonten, dan saya itu tidak bisa dipungkiri pecinta fashion dari keseluruhan mungkin dari keseluruhan hiburan. Dari misalnya apapun lah hiburannya wanita, itu yang paling suka itu saya adalah fashion atau busana. Sekarang kan juga mudah ya Bu ya untuk mencari fashion itu, gak usah kemana-mana gitu ya Bu. Kalau dulu ya orang puasa itu kan pasti yang ditakuti adalah pas belanja baju gitu ya, karena menguras tenaga seperti itu. Sekarang mudah, melalui media online kita tidak perlu kemana, kita sudah bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Perputarannya pun lebih cepat seperti itu. Jadi kalau fashionnya itu tergantung kalian bisa menyesuaikan apa yang menurut kalian itu bisa menjadikan kalian itu lebih percaya diri untuk menggunakan pakaian itu. Seperti itu. Kalau saya paling suka ya seperti ini, ada model outer atau mungkin outer ini, paduan outer ini paling saya suka. Kemudian ada
rompi seperti itu juga saya paling suka karena sudah ibu-ibu ya, menutupi untuk setengah badan yang perutnya tidak rata lagi, perutnya kemana-mana gitu ya. Bapak-bapak itu juga gitu kadang. menjadi pilihan bagi teman-teman yang ingin tetap fashionable tapi juga modis dan juga tetap sopan, khususnya bagi mereka yang berhijab. Kalaupun mereka tidak berhijab pun pakaian seperti itu juga paling cocok, tergantung kita match. Betul, Nah, seperti harus itu. sopan dan juga fashionable ya Bu ya. Iya. Dosen kan juga apa ya, menjadi pusat perhatian bagi mahasiswa, makanya dosen itu juga harus fashionable ya Bu ya. Iya, dosen itu juga sama seperti artis-artis ya yang mau tampil seperti itu di panggung. Bagaimana mahasiswa tertarik kalau dosennya sendiri penampilannya tidak menarik. Tapi juga mahasiswa sekarang ya luar biasa Bu, fashionable juga Bu. Itu on point semua itu. Beda dengan zaman saya kalau kuliah kan masih kaosan oblong, udah sekarang mahasiswa sudah on point semua, sudah rapi-rapi semua. Oke. Nah, terakhir Bu ini. Jadi luar biasa sekali kesibukannya. Ini juga pesan-pesan untuk teman-teman semua, baik itu mungkin mahasiswa IKIP ataupun viewer atau penonton podcast di luar mahasiswa IKIP. Nah, bagaimana kemudian kita itu bisa benar-benar memanfaatkan waktu Bu. Memanfaatkan waktu baik itu untuk keluarga, untuk tadi usaha, untuk kesibukan lain konten, untuk kita mengabdi di kampus. Itu seperti apa, kemudian bagaimana memotivasi teman-teman di luar sana. Banyak yang kemudian kan kalau kita ngomong waktu itu kan waktu itu adalah uang atau waktu itu bagai pedang. Kalau kemudian kita tidak bisa memanfaatkan, kita nanti akan kebelah dengan pedang itu sendiri. Bagaimana Bu itu pesan dari kepada teman-teman semua ini? Oke, bagi teman-teman semua, baik itu mahasiswa saya maupun viewer saya ataupun masyarakat luas sana, intinya terkhusus wanita ya, terkhusus wanita. Intinya kita sebagai wanita itu harus menjadi wanita yang produktif seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita itu tetap produktif, artinya tetap mengerjakan sesuatu, tetap apa yang menjadi skill kita itu kita olah saja, kita keluarkan, kita ekspresikan seperti itu, supaya kita itu ya, karena kalau kita mengingat tentang waktu ya, atau mengingat tentang kesibukan, semua orang punya kesibukan, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan kesibukan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita, kesenangan kita, apalagi itu bisa bermanfaat untuk orang lain, itu kan lebih hebat lagi di situ. Betul, luar biasa sekali. Terus bagi teman-teman di sana yang mau mencoba baik itu di dunia perkontenan maupun itu di dunia kewirausahaan ataupun di manapun itu, jangan takut untuk mencoba sesuatu hal. Jangan memikirkan resiko ketika akan memulai sesuatu. Tapi kuatkan dulu niatmu. Kalau niatnya sudah kuat, kalau memang keinginanmu sudah bulat, dan itu tidak madorot, sifatnya tidak merugikan orang lain, lakukan saja. Maka bukan saja, jangan takut mencoba ya Bu ya. Kalau nanti suatu saat di tengah peranmu atau di prosesmu kamu dicibir orang, kamu misalnya diremehkan orang, atau mungkin dianggap Allah mau mencoba suatu hal apa, jangan hiraukan, karena mereka tidak akan istilahnya mereka tidak akan berhenti untuk menempa kamu, tapi mereka akan kembali memujimu setelah kamu melihat kesuksesan kamu. Jadi buktikan dengan kesuksesan. Tidak perlu membalas dengan perkataan atau apapun. Cukup buktikan dengan kesuksesan. Kata-kata hari ini, kata-kata Kang. Buktikan dengan kekuasaan, kesuksesan kekuasaan. Tidak perlu membalas dengan kata-kata, tapi tidak perlu mengklarifikasi. Betul, buktikan dengan kesuksesan. Itu yang kemudian sayang sekali Bu, waktu juga yang harus memisahkan kita. Lain kali mungkin bisa kita sambung. Kapan-kapan kita sambung dalam tema. Karena kalau kita ngomong sama Bu Hawa itu gak ada habisnya ya. Gak ada habisnya. Panjang, bisa lebar dan sebagainya. Mungkin terima kasih pemirsa Podcast IKIP PGRI Bojonegoro. Di Ramadan ini kita kembali dengan konten-konten yang insya Allah bermanfaat. Dan mudah-mudahan tadi diskusi kita, pembicaraan kita dengan Ibu Dr. Masnu Adulawa ada sesuatu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.